Dua buah segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memiliki apa? Sudut-sudut yang besarnya sama, dan juga perbandingan panjang sisi yang bersesuaiannya itu adalah sama. Berarti kalau misalkan kakak berikan suatu contoh segitiga seperti ini bentuknya, ini apakah suatu segitiga yang sebangun? Kalau misalkan segitiganya sebangun, berarti segitiga apa dan apa? Segitiga apa? Nah, dilihatnya gini, ada segitiga kecil dan segitiga besar. Kalau segitiga kecil berarti segitiga ABE sebangun dengan ACB. Betul. ABE sebangun dengan ACB. Tadi untuk definisinya dikatakan yang sama adalah sudut dan panjang sisi. Berarti kalau misalkan kita tinjau terlebih dahulu perbandingan sisinya, kira-kira apa yang sama? Misal kita kasih contoh AB, berarti dia sama dengan AB itu adalah panjang dari sisi segitiga yang kecil. Berarti yang besarnya adalah AC. Kalau AE, AD. Kalau DE, CD. Berarti kalau dibuat suatu persamaan, bentuknya bagaimana? AB per AC sama dengan AE per AD, kemudian BE per CD.
Kalau segitiga ada berapa sudutnya? Ada 3. Berarti kalau misalkan kakak ambil untuk sudut A di segitiga yang kecil sama dengan sudut siapa di segitiga yang besar? Apakah dia memiliki lebih dari satu titik puncak? Tidak ya. Berarti sudut A pada segitiga kecil sama dengan sudut A pada segitiga besar. Kalau sudut B pada segitiga kecil sama dengan sudut C, betul. Kalau sudut E pada segitiga kecil sama dengan sudut D. Paham sampai sini atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Paham ya? Kita langsung ke contoh. Oke, boleh di hold dulu tulisnya. Kita lihat lagi ke sini. Nah, ini sebenarnya tambahan materi, cuma biasanya lebih akan dipakai materi yang sebelumnya akan jelaskan ya. Cuma dilihat dulu di sini. Ini ada namanya segitiga segitiga. Sisi AB kan berarti adalah sisi apa? Awas ya. Kalau misalkan nanti ditanyakan AB kuadrat, berarti kalian tinggal lihat AB itu merujuknya pada BD dan DC.
CD dan BC. Berarti CD dan BC. Nah, nanti kamu highlightnya pada bagian sisi yang ditanyakannya aja. Tinggal di substitusi nilai-nilainya aja. Oke, kalau untuk trapesium bagaimana case-nya? Trapesium di sini kita lihat bahwa ada EF. EF adalah garis yang kita tanyakan. EF adalah ini. Berarti cara menghitungnya adalah AB dikalikan dengan DE, kemudian CD, mana CD? CD dikalikan dengan AE sama dengan DE plus AE. Nah, ini implementasinya tinggal kalian substitusi aja. Boleh nanti ditulis aja untuk rumusnya. Oke? Kita coba implementasi kepada soal yang nomor 1. Ini soal yang sebelumnya sudah Kakak jelaskan materinya. Kira-kira kalau misalkan ditanyakan panjang DE, DE-nya berapa? Oke, berarti kita harus melihat terlebih dahulu untuk perbandingan sisi. Perbandingan sisi yang ada pada segitiga berikut. Perbandingan sisinya bagaimana? Untuk segitiga kecil berarti kita ambil siapa? Betul, AD berbanding dengan AB, kemudian AE berbanding dengan AC, kemudian DE berbanding dengan BC. Nah, ini perbandingan sisi yang sudah kita ketahui. Sekarang bagaimana cara kita menentukan kita akan memakai persamaan yang mana? Kita lihat nilai yang diketahuinya. AD apakah diketahui di dalam soal? Berapa? 10. AB apakah diketahui di dalam soal? Berapa? 15. 25 itu hasil penjumlahan dari 10 ditambah 15. AE apakah diketahui nilainya? AE? Ya? Enggak. Kita tulis dulu AE. AC apakah diketahui? Berapa AC? DE apakah diketahui? Enggak. BC apakah diketahui? 30. Nah, cara kita menentukan persamaan mana yang akan kita hitung atau kita gunakan, kita ambil yang memiliki nilai di atas dan di bawah atau pembilang dan penyebutnya, dan kita gunakan satu persamaan lainnya yang tidak diketahui salah satunya saja. Pasti bentuknya akan ada yang sudah diketahui keduanya ya. Oke, berarti nanti kita akan menjadi bentuknya seperti ini. 10/25 sama dengan DE per 30. Bisa dikali silang. Berarti kalau Kakak tanyakan DE, bagaimana bentuk persamaannya? DE sama dengan yang dikali silang adalah yang di atas dengan yang di bawah dikalikan. Berarti siapa yang dikalikan? 10 dikali 30 dibagi 25. Berapa? 10 kali 30 300 dibagi 25 berapa? 12. Berapa? 12. Paham atau ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? DE-nya adalah, paham? Ada yang mau ditanyakan? Masih cukup mudah ya? Oke, boleh ditulis. Yang ini tadi sudah ditulis sambil Kakak nulis? Boleh Kakak hapus?
misalnya AD dengan AE itu kan AD udah ada 10. Berarti AE-nya itu kalau nggak ada tetap nggak ada gitu ya? Iya betul. Nggak berpatokan dengan sebelah. Kan kalau kita kalau si apa bentuk dari itu misalkan itu segitiga sama kaki kan sama saja semuanya sama. Kita lihat aja bentuk segitiga. Tapi AC-nya bukan AC-nya nggak ada. Berarti salah satunya ini. Kakak coba jelasin di dalam ya. Jadi maksud kamu tuh kalau ada 10 kenapa AE-nya ada 10 ya? Iya. Iya. Kenapa? Coba kita lihat. Kakak tinjau ADE menjadi satu bentuk segitiga. Yang pertama, apakah bentuk segitiga ini diketahui si ketiga apa? Siku-siku kah? Sama kaki kah? Diketahui nggak di dalam soal? Ya. Yang pertama, bentuk segitiganya tidak diketahui. Yang kedua, apakah ada bentuk seperti ini di dalam gambarnya? Nah, itu yang mencirikan gampangnya ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian nemu di dalam soal ulangan dan ternyata tidak ada bentuk penanda seperti ini, artinya kedua garisnya tidak sejajar atau tidak sama. Betul. Jadi kalaupun misalkan sebenarnya ditarik dengan presisi, sebetulnya AE ini adalah sisi miringnya, jadi akan lebih panjang daripada si AD-nya. Oke? Tapi sini itu. Jadi Udah nulisnya? Oke, kita lihat ke soal nomor 2. Ini udah ditulis ya? Izin nulis ya. Oke, di soal nomor 2 ini justru sudah lebih
ya, dia tidak dijadikan dalam satu kesatuan bentuknya. Nah, di sini terlihat ada dua segitiga dan sudah